pola 3-4-3 juga rasa-rasanya akan dilanjutkan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert optimistis menatap laga melawan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juni nanti. Pemain Timnas telah tiba di Jakarta usai menjalani pemusatan latihan di Bali. Skuad asuhan Patrick Kluivert tiba di hotel di kawasan Senayan, Jakarta disambut supporter yang sudah menunggu. Sebanyak 29 pemain bergabung untuk melanjutkan latihan di Jakarta jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni dan Jepang 10 Juni mendatang. Selain itu, Kevin Dix juga akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta Minggu siang. Pemain FC Copenhagen ini tiba bersama anak dan istri. Kevin Dix akan langsung bergabung dengan pemain timnas lainnya di Jakarta. Sebelumnya, Kevin Dix tak bergabung dalam pemusatan latihan di Bali karena masih harus membela FC Copenhagen pada 29 Mei kemarin. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bilang Timnas akan melanjutkan sejumlah program latihan di Jakarta, sementara Martin Pas akan menyusul bergabung kemudian. Seperti biasa, kami sudah ada jadwal latihan ya, selama di Jakarta ini tidak tidak mendadak ada, tapi itu sudah dijadwalkan dari dulu, dari kemarin-kemarin, dan semua sudah disepakati oleh tim kepelatihan sehingga tinggal dilaksanakan saja. Latihan besok. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai pengalaman yang dimiliki pemain serta persiapan yang matang selama pemusatan latihan, pihaknya percaya diri menghadapi Tiongkok. Kluivert juga mengaku telah mengatur strategi dan menyesuaikan komposisi pemain, termasuk mempelajari pola permainan tim lawan. We discussed a lot regarding China. Of course, we analyzed China very good. Unfortunately, that we didn't have the result that we wanted. I was not there, unfortunately, but now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good. We studied the very good. So I'm confident that we can have a very good result against China. Kapten Timnas Indonesia, J.I. Jes, menanggapi bakal absennya sejumlah pilar Timnas seperti Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino Ferdinand saat menghadapi Tiongkok pada 5 Juni. Menurut Ijes, berubahnya susunan pemain adalah hal biasa, namun semua pemain tetap berjuang dan menjalankan strategi yang sudah ditentukan. This is normal football. It's not always the same team in Timnas, and that's okay. I think the guidelines in Timnas and what we want to do and what kind of team we want to be, what we represent is always the same. So if it's another player that plays somewhere else, it doesn't matter. We all know what to do and we all know what we are fighting for. Jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia, Timnas harus menduduki peringkat 1 dan 2 grup C. Caranya, Timnas harus menang di 2 pertandingan terakhir lawan Tiongkok dan Jepang sehingga menambah 6 poin. Namun, itu pun dengan catatan Australia hanya dapat 2 poin dari 2 pertandingan sisa dan Arab Saudi hanya 3 poin. Skenario lain adalah Timnas melaju ke putaran 4 kualifikasi. Syaratnya, Timnas harus berada di peringkat 3 atau 4 grup C. Untuk mencapai peringkat 3 atau 4, kemenangan atas Tiongkok menjadi harga mati. Dengan tambahan 3 poin, sulit bagi Tiongkok dan Bahrain untuk mengejar Garuda. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan poin 9. Calon lawan berikutnya Tiongkok di posisi terakhir dengan 6 poin sama dengan Bahrain di tempat kelima. Di atas Timnas ada Arab Saudi, Australia, dan di puncak klasemen Jepang. Tim Liputan, Kompas TV. Laga Timnas Indonesia melawan Tiongkok pada 5 Juni nanti menjadi pertandingan penting bagi kedua tim demi lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 karena hanya 2 tim teratas klasemen yang berhak lolos. Sementara peringkat ketiga dan keempat harus berjuang kembali di putaran keempat kualifikasi. Lalu bagaimana strategi yang akan diambil oleh Kluivert untuk memenangkan laga krusial ini? Kita berbincang langsung dengan pengamat sepak bola Bung Gita Suwondo. Selamat siang Bung Gita. Selamat siang Juno. Ya, Bung Gita, ini merupakan
harapan Indonesia bisa memenangkan laga melawan Tiongkok pada 5 Juni mendatang, dan ini merupakan juga pertaruhan bagi Patrick Kluivert bisa meraih hasil setelah Indonesia sebelumnya kalah 2-1 di Cina sebelumnya. Lalu seperti apa strategi yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert agar memenangkan timnas Garuda Indonesia 5 Juni nanti? Oke, Kluivert ini pertandingan ketiga Kluivert menangani timnas Indonesia. Dia sudah ambil pelajaran pada saat kita memainkan strategi yang salah waktu melawan Australia, di mana kita full attack dari awal, kemudian kita di counter, kemudian dan kalah. Melawan Bahrain dia bermain hati-hati dengan 3 back sejajar saat itu, dan buktinya kita berhasil mencatat kemenangan 1-0 atas Bahrain. Jadi saya pikir juga strategi akan sama, terlepas dari China juga bermainnya defense to counter. Dia harus hati-hati terhadap cywar yang dilakukan oleh Branko Ivanovic, pelatih dari China, yang mengatakan bahwa China akan all out attack. Jadi saya pikir juga seperti pancingan bahwa dengan mereka mengambil inisiatif, mereka mengharapkan Indonesia yang akan duluan mengambil inisiatif dan nantinya akan dihukum. Jadi saya pikir juga Kluivert pasti sudah berpikir bahwa strategi yang tepat adalah dengan memainkan pola bertahan dan keseimbangan antar lini yang selama ini menghasilkan 9 poin bagi Indonesia, termasuk 2 kemenangan di Gelora Bung Karno dan 1 kali hasil imbang tanpa kemasukan melawan Australia. Ya Bung Gita, kita mengetahui bahwa statistik dari Patrick Kluivert sejak menangani 2 pertandingan pertama, yaitu Indonesia melawan Bahrain 1-0 pada 25 Maret dan juga kalah 5-1 di Australia pada 20 Maret lalu. Lalu untuk saat ini juga menjadi pertaruhan di mana beberapa pemain pilar yakni Martin Pas, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh dan juga Marcelino kemungkinan akan absen untuk melawan Tiongkok nanti. Lalu seperti apa dan dampaknya terkait dengan timnas Garuda melawan Tiongkok? Saya pikir kalau Martin Pas sudah ada penggantinya ya. Emil Aldero kan secara pengalaman, secara kualitas juga sama lah. Bahkan mungkin sedikit di atas dari Martin Pas, walaupun belum pernah bermain untuk timnas kita, karena selalu Martin Pas yang jadi, dan dia baru dinaturalisasi. Kemudian kalau kita bicara kehilangan Marcelino, iya, tapi kan ada Jakob Sayuri yang bisa menggantikan. Bahkan ada Egy yang selama 1 musim kompetisi di Liga 1 bermain sangat baik dengan sejumlah golnya, sejumlah asisnya yang membawa Dewa United sampai ke urutan kedua. Mungkin kehilangan yang paling besar adalah Ragnar Oratmangun di sisi kiri, karena Ragnar juga bisa berfungsi sebagai pemain nomor 9 jika dibutuhkan. Selama ini penggantinya mungkin kesulitan, tapi kan kita memiliki Dean James yang walaupun sejatinya adalah bek kiri, dia bisa bermain di sayap kiri dengan baik, juga bisa bermain di depan di posisi kiri juga dengan sangat baik. Juga gol-golnya dan asisnya yang banyak yang sering dia lakukan pada saat memperkuat Go Ahead Eagles di Eredivisie. Jadi saya pikir ada beberapa opsi yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk menggantikan pemain-pemain yang absen itu. Ya, dari pengamatan Anda bahwa mengganti beberapa pemain tentu juga apakah berpengaruh terhadap formasi yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert nanti? Kayaknya kalau formasi enggak ya, karena kita sudah Kevin Dix juga sudah datang. Jadi pola 3-4-3 juga rasa-rasanya akan dilanjutkan oleh Patrick Kluivert. Kenapa? Karena kita banyak sekali pemain yang bisa menjadi center back. Kemudian kita ada Jay Izes, ada Rizky Ridho, ada Jason Hopner yang selama mereka bermain secara bersamaan, mereka menghasilkan poin yang cukup baik. Ada 7 poin yang sudah mereka dapatkan di GBK dan tidak kemasukan sama sekali. Jadi saya pikir pilihannya itu. Kemudian ada Kevin Dix di sayap, ada Calvin Verdong di kiri, ada Tom Haye, ada Joey Pelupesi yang juga bermain sangat baik di lapangan tengah, dan di depan mungkin persoalannya adalah pengganti dari Lino dan juga pengganti dari Ragnar Oratmangun. Itu tadi yang saya bilang, ada Dean James, ada Egy, ada bahkan ada Vano Lillipali jika dia nantinya terpilih di 23 pemain. Juga ada Jakob Sayuri yang bisa bermain di sisi kanan dengan sangat baik, dan Ole Romeni tentunya sebagai striker nomor 9. Bung Gita, tadi kalau kita dari sisi Indonesia, kita akan beralih ke sisi Tiongkok. Lalu seperti apa? Karena kita melihat bahwa saat latihan mereka melakukan banyak variasi serangan dengan total 4 strategi berbeda. Lalu seperti apa nantinya dari formasi 3-4-3 juga akan yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mengantisipasi serangan terutama dari timnas Garuda Indonesia? Saya pikir mereka sudah baru mendapatkan 6 poin ya dari 8 pertandingan yang sudah mereka lakukan. Praktis mereka juga sama dengan kita. Mereka harus menang di sini dan menang di pertandingan terakhir nanti melawan Bahrain. Yang harus diingat adalah
6 poin yang mereka dapatkan itu adalah mengalahkan Indonesia di kandang sendiri dan mengalahkan Bahrain di kandang Bahrain dengan gol di penghujung pertandingan. Zhang Yuning yang menciptakan gol. Jadi saya pikir harus waspada terhadap striker China ini, dan strategi mereka yang dikatakan bahwa mereka akan menyerang sejak awal mungkin mereka lakukan. Tapi pada saat kita menghadapi ini jadinya akan main tunggu-tungguan ya, saya pikir bahwa saya juga tidak percaya bahwa China akan demikian konyol untuk melakukan serangan terus-menerus, karena mereka bermainnya counter to the defense to counter, bukan menyerang. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh kita. Yang harus diingat adalah mereka mengalahkan kita pada saat mereka sudah kalah dalam 3 pertandingan awal. Ini kan juga 3 pertandingan sebelum ini mereka juga kalah, dan kita mendapatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Jadi poin kita jauh lebih baik dari mereka dalam 3 pertandingan terakhir. Ini yang kita harus waspada. Jangan terlena seperti halnya pada saat kita tandang ke China, di mana kita menyerang awal, menyerang terus-menerus, kemudian kita lupa dengan pertahanan kita. Pada saat itu kan gol kedua yang diciptakan oleh Zhang Yuning itu kan datang dari sisi belakang kita yang bertahan terlalu tinggi sehingga memudahkan mereka untuk menerobosnya. Ini yang harus diwaspadai oleh anak asuhan Patrick Kluivert ini. Terakhir Bung Gita, untuk saat ini mungkin kita juga berharap kemenangan karena posisinya Indonesia harus meraih posisi 3 ke 4 terkait dengan lolosnya Piala Kualifikasi Piala Dunia ataupun menuju putaran keempat. Lalu harapan Anda ataupun prediksi skor yang akan didapatkan timnas Garuda seperti apa? Sulit ya kalau prediksi skor, tapi kalau saya bilang antara menang, draw atau kalah, saya punya keyakinan bahwa kita akan bisa mendapatkan 3 poin di sini. Pasti sudah ada yang dipelajari oleh tim kita. Di luar tim ini diatur oleh Kluivert dan bukan Sintayong, bahwa kekalahan melawan China di Oktober tahun lalu itu bisa menjadi sebuah pelajaran bahwa kita jangan terburu-buru untuk masuk perangkap China, menyerang mereka terus-menerus dan melupakan pertahanan. Saya pikir kalau kita memainkan strategi yang tepat, seperti halnya melawan Arab Saudi, seperti halnya melawan Australia dan melawan Bahrain, kita akan bisa mendapatkan 3 poin. Baik, kita harapkan Indonesia meraih poin maksimal dan juga akan lolos menuju Piala Dunia 2026. Terima kasih atas pengamatan Anda, analisis Anda di Kompas Siang bersama kami. Terima kasih atas laporan Anda, Bung Gita Suwondo, pengamat sepak bola.